responsi ini. Kebetulan saya diminta oleh Bu Alvina gitu ya. Si ngomong Edward mana ya? Christopher Edward ya? Masa kemarin udah minta saya ngisi gitu, terus gak dihubung-hubungin gitu ya. Tahu-taunya udah berpaling dengan yang lain gitu ya. Saya mau marahin dia soalnya. Oke, nah, tapi itu bercanda ya, jangan dimasukkan ke hati gitu ya. Kenapa kalian butuh responsi? SKS. Menurut SKS. Menurut SKS itu nggak ini ya gitu ya kita responsi. Biar semester 7 kagak patungan gitu lah. Sekarang bisa pergi keluar di tempat. Oke. Ya apapun alasannya itu ya terserah sih sebenarnya ya itu urusan kalian gitu ya. Saya nanya cuma untuk basa-basi doang gitu ya. Ya gini, kalau yang di kelas saya berarti di sini cuma 2 ya. Saya paling males ngurusin yang online. Cuman saya lihat itu partisipannya 100 orang. Gitu ya. Jadi kalian atur aja yang tim responsi, kalian atur kameranya ya. Karena jujur mager ya untuk ngatur-ngatur kamera kayak gini gitu. Itu akan merusak flow penjelasan gitu ya. Tapi artinya apresiasi lah buat kalian yang mau datang di kelas gitu ya. Jadi meluangkan waktu dengan website ya itu hal yang bagus gitu ya. Nah, karena ini kan bottom up parsing sebelum kita bahas gitu ya. Saya kemarin ada bikin semester ini saya ngajar 2 kelas global dan kelas reguler. Jadi bisa dibilang saya harus bikin hampir 4 versi soal ya untuk semester ini. Saya akan pakai kelas global. Pakai enggak? Karena kan saya akan dijelaskan terlalu panjang. Saya memutuskan untuk pakai kelas reguler aja. Dan ternyata lebih baik sekali gitu ya. Sebenarnya ada banyak ya soalnya, dan saya nggak tahu karena udah dikasih kisi-kisi atau global organization kelas kalian, gitu ya. Harusnya sih udah. Ini barang saya masuk gitu ya. Tapi dari semua materi yang sudah diajarkan, materi apa yang paling susah? Kalian. Justru apa boleh jawab? Ya. Sebenarnya ada tanya sih dari kelas aja kita juga sebutkan. Idealnya ada kasih dia. Saya cuma mau ikut, cuma saya ada teknisi ya di sini. Ada yang ada materi yang paling susah menurut kalian? Yang CFD. Recording in progress. Nomor 1, pertama vaksin. Yang lain? Yang jauh kalau soal itu berarti yang lain udah susah gitu ya. Dia buat apa sih? First itu dong kita. Oh ya, Dan di sini juga respon ya. Jangan cuma AFK menunggu report dan ini kan. Oh, khusus untuk sesi ini nggak boleh di report kontributor ya. Waduh. Oke, yang cuma ada yang mau respon, materi apa yang paling susah? Materi yang paling susah itu jujur, kalau aku boleh jujur sih CFD. CFD. Ya. Soalnya kadang-kadang itu harus benar-benar dari top, kita harus tahu alatnya ada kemana aja, di mana. Terus kayak versi ini apa? yang cuma ada respon kan?
Nggak ada sih, Nggak Pak. 100 orang lah yang kelas semua. Oke, kalau gitu kita mulai dari batang palsing ya. Masih ingat ya antara batu bata dan batang palsing apa aja? Bottom up kata ya. Five percent below set. Apa nama batang palsing? Yang definisi itu apa namanya? Dia harus definisi option gerakannya. Oke, betul ya. Jadi kita definisi aplikasi drivernya seperti itu. Kita pastikan semua drivernya itu menghasilkan satu produk Teknis kan? Artinya apa? Kalau yang ada itu sudah kita buka semuanya semua. Berarti kalau pakai garis lurus ini kan bisa semua itu. Yes, yang pakai O ya. Masuk zoom. Bisa. Nilai sama bisa. Setelah itu baru masuk ke augmented grammar. Augmented grammar itu tahu ya apa ya? Grammar yang menghasilkan static grammarnya. Oke, kita bisa bikin sedang menghasilkan S. Setelah itu jangan lupa dikasih nomor semuanya. Setelah dikasih nomor, jangan lupa lagi titik ya. Titiknya di paling depan dari semua hasil produksinya. Semua hasil produksi ya. Jelas sebenarnya ya, ini tahap awalnya. Oke. Sekarang kita akan bikin sebagai go-to operation-nya. Go-to operation selalu dimulai dari augmented grammar. Oke. Jadi kalau kalian berangkat, setelah kalian menyiapkan itu sekarang kalian bungkus jadi satu. Itu tidak cepat ya. Jadi selalu mulai dari augmented grammar-nya, yaitu structure, menghasilkan progress. Ketentuan go-to operation apa? Kalau dot diikuti oleh variabel atau producer, artinya kita harus menurunkan, kita panggil produsernya. Berarti karena dot diikuti oleh S, menghasilkan dan di sini masih diikuti oleh produser, jadi kita turunkan lagi. L menghasilkan kita turun. Kita cek lagi dot diikuti oleh apa? Di variabel lagi kan, produser lagi kan. Dot diikuti oleh simbol. Jadi itu sudah kita berarti sampai di sini. Untuk oke, jelas sampai di sini. Ada pertanyaan? Itu di soalnya kan FP-nya bisa kayak kalau misalnya Pak itu kan langsung huruf atau simbol gitu itu kan pas kalau di situ harus ada titiknya dulu ya. Ada ketentuan. Ada titiknya. Itu ketentuan yang kita palsi. Ya. Jadi langkah-langkah bernama palsi pertama, pastikan grammar itu menghasilkan satu hasil dulu, ya. Masing-masing satu. Jadi yang bawah itu kita pecah seperti ini. Setelah itu kita bikin augmented grammar-nya. Grammar yang menghasilkan static grammar. Statiknya adalah ini. Setelah itu kita akan memberikan tanda titik atau tanda dot yang menandakan ya pokoknya dia kasih kata titik
ya untuk semua hasil produksi di bagian awal. Sebenarnya ini disebut sebagai non-kernel items. Ya. Tujuan dari buat operation itu adalah mengubah bentuk non-kernel items menjadi kernel items. Cuma itu kan terlalu teori ya. Jadi kalau saya jelaskan itu apa, kayaknya nggak mudah gitu ya. Kita juga nggak ada bukti gitu kan. Ini kan gimana cara menyelesaikan ini? Oke. Apa? Ini, oke. Nah, buat operation ya, kita mulai selalu dari automatic grammar, X answer, ya. X answer menghasilkan X, atau X, ya. Ketentuannya kalau diikuti oleh produser itu yang di sebelah kiri ya, variabel yang di sebelah kiri, maka kita akan turunkan, kita akan tarik ya. Dan diikuti oleh S, berarti yang semua fungsi production S kita akan ambil taruh di sini. Oke, S menghasilkan S nya turun cuma satu ya. Terus dan itu masih diikuti oleh L. L itu juga produser di sini ya. Fungsi production kita tarik di sini. Nah sekarang dot itu diikuti oleh produksi bukan produser. Buka korupsi itu kan ada di sebelah kiri ya. Karena buka korupsi itu tidak ada di sebelah kiri, makanya kita harus sampai di sini aja. Untuk Ino. Jadi sebabnya kalau kita produksi lagi ya di sebelah kiri. Siapa? Jadi konsepnya itu kalau sebelah kiri itu tidak produksi. Oke, jelas ya sampai sini ya. Setelah itu kita ngapain? Itu berdoa pada Tuhan. Lanjut ya. Oke, mulai dari nol kita kasih input. Kita kasih inputnya. Ingat tujuan dari go to operation itu adalah kita mau pindahin seperti ini ke paling belakang. Oke, gimana caranya supaya si titik ini bisa bergerak ke paling belakang? Kita kasih input. Setiap kali dot itu diikuti oleh apa, kita kasih input tersebut, dot itu akan berpindah. Contohnya seperti ini. Berarti dari ini kalau kita bisa kasih input S. Setelah kita kasih input S, dotnya akan berpindah. Jadi seperti ini. Kayaknya ini berkembang banget dah kalau pakai mic. Suaranya. Iya. Suara. Gak masalahnya kalau saya pakai mic, gak tahu nih belakang kedengaran nggak di ruangan? Coba dulu. Kedengaran nggak? Aman sih. Gak kedengaran kan? Soal saya mengecil. Saya kecil. Bergema ya. Kalau pakai mic. Kita zoomnya dimatiin aja. Zoomnya tik kan semua yang Gak ada baterai nih. Gak ada baterai nggak nyala. Maksudnya benar. Seratus itu memang jumlah maksimal ya. Iya. Yang kalian expect dari respons soal. ini kan kita bayar mahal buat begini. Hah? Bayar itu mahal buat begini. Oh sorry, ini kami yang respons itu nggak dibayar. Tetap bayar. Itu nggak bagian, itu bukan bagian dari job description sebagai lecturer maupun sebagai karyawan gitu ya. Jadi kita tuh mengabdikan diri pada masyarakat, ini konsepnya dosen. Emang cuma kalian yang Ada bisa. solusi ya. Ada ikut hasil. Lagi kita soalnya
kita lanjut aja atau gimana? Kemarinnya parah enggak yang online? Parah aja. Ya, kali itu inputnya. Ya. Jadi input itu kita ambil dari mana? Kita cek di grupnya. Yang diikuti oleh yang dibilang di depannya ada titik itu apa aja? Itu yang akan jadi input. Gampang isi juga. Jadi kita akan tahu yang ada titik di depannya itu adalah S, L, dan buka kursi. Jadi S, L, dan buka kursi itu akan menjadi input. Jadi S, L, dan buka kursi dan ada buka kurung. Jadi di sini ya. Oke. L menghasilkan buka kurung siku L atau kurung siku. Dikasih input buka kurung siku, titiknya itu akan berpindah ke yang melewati si buka kurung siku ini. Jadi di sini. Oke. Jelas sampai di sini? Sudah selesai? Belum selesai. Ingat aturan auto operation. Ya, ini diikuti oleh produser. Karena ini diikuti oleh produser, apa yang harus kita lakukan? Turunin lagi semua. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Kenapa? Karena ada titik diikuti oleh D. Jadi ini juga kita belum. Apakah selesai sampai di sini? Coba. Belum ya? Karena belum diikuti oleh L. Jadi kita tuliskan lagi L. Menghasilkan dot L. Mungkin kalian bertanya-tanya, L-nya kan udah ada di sini. Kenapa kita harus tulis lagi? Simple jawabannya. Karena mereka tidak sama. Kenapa bisa tidak sama? Posisinya kan beda. Benar? Bukan? Posisinya beda. Jadi tidak sama. Jadi kita tetap tulis lagi. Walaupun L ini sudah muncul di sini. Oke? Jadi di sini yang menentukan dia sama atau tidak bukan hanya si variabel aja, tapi posisi titiknya juga menentukan. Oke?
Ini karena ya saya dari sini dulu sih, dari sini aja dari sini dulu. Karena nanti ditemui ketemu produser, pakai produser kita temukan. Beda nggak kalau saya kalian dulu sini dulu, kalau kemudian baru kalian lanjut sama aja. Jadi sudah bebas-bebas aja. Harus disiapkan. Terus kalau misalnya Ya kan sekali ya, ini kan belum diikuti oleh ya. Ya udah kita ambil balik lagi. Simpelnya kalau ketemu dengan produser, ambil. Kalau ketemu produser, ambil. Ini juga sama, kalau ketemu L, ambil kan. berarti yang tetap ambil semua L lagi semuanya. Oke. Kelas, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau kalian kita lanjut ya. Ini satu sudah selesai, ini juga sudah selesai ya. Selesai karena apa? Karena ini tidak boleh pelatihan. Oke. Yang belum selesai ya, ya. Masih banyak panjang perjalanan ya. Oke, ini tiga. Kita bisa kasih berapa? R. Kita kasih R. Kemudian ada ini. Ini diikuti oleh produksi, bukan produser. Jadi tidak ada yang perlu kita tarik. Lanjut, ada lagi yang bisa dikasih input R. Ada ya? Yang kedua ya. R menghasilkan R. Koma. Ada lagi? Ada ya? Lanjut, atau yang mau tanya dulu? Itu apa ada? Mau dilanjutkan? Kan titik diikuti oleh koma, titik diikuti oleh produksi. Produser. Dia cuma tanya kalau misalnya ketemu itu ya Produser. produser ya. Siapa sih dosen kelasmu? Tidak bisa ngajar ya dia. Saya sendiri. Ya, sama orang lain saya gitu. Dan kalian di sini datang untuk menambah ilmu, bukan karena bisa kalian saja ya. Iya dong. Tidak. Virus itu berinya berambisi. Kan? Lanjut ya. Setelah R bisa kasih apa lagi? Ya. Nah, masukkan ini. Selesai ya, ada lagi ya. Setelah R apa? Sebenarnya kita ada MD di sini. Oke. Perlu nggak kita kasih input MD? Sebenarnya artinya input MD itu apa sih? Kosong kan? Pertanyaan perlu nggak kita gambarkan di belakang maksud itu? Ada yang jika sudah ada tiga ini ada yang ini. Perlu nggak? Gak usah pusing karena ada di sini kita kerjakan aja. Iya. Gak usah perlu ingat. Kalau masuk ke ID, ini sudah satu kita langsung. Jadi soal main barangnya, gampang besar.
yang terakhir kita kasih platform situ. Ketika kita kasih itu platform situ dan kita tuliskan lagi, ini akan sama seperti ini. Karena kalau hasilnya bersama persis, kita tidak perlu tulis ulang, kita tinggal tulis dia itu bertambah aja. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Apakah itu selesai? Belum ya? Ini selesai. Ini depannya belum. Karena titiknya belum di paling belakang. Selalu ingat tulisnya. Titik harus di paling belakang. Jadi kita lanjut lagi. Kasih input untuk risiko. L menghasilkan faktor L dan ini juga belum. Kita lanjut lagi, kasih input koma. Nanti L menghasilkan L koma titik K. Ikat lagi ketentuannya. Diikuti oleh produser. Kita tarik. Selesai, 5 selesai, 6 selesai, 7 selesai, 8 selesai, 9 selesai, 10 selesai, masuk ke 11. Oke. Kita kasih input ya, nanti L menghasilkan L koma, oke. Udah ya? Setelah itu kita akan kasih input ID. Input ID akan kemana? 7 karena udah ada. Belum juga sama, dia akan jadi 8. Kasih input L juga sama, dia kasih 9. Kasih input faktor risiko, dia akan terus. Kita cek di 12, ini sudah paling belakang. Selesai. Dan gagal. Jadi totalnya ada 12. Terus mungkin aja akan muncul anomali, ya, yang walaupun sudah dikasih tahu, goal operation selalu dimulai dari automatic grammar, pasti akan ada aja yang langsung push nih semua dan dijadikan sebagai nol. Itu pasti ada. Saya yakin dan percaya. Saya rela mempertaruhkan keimanan saya. Wow. Padahal saya tidak beriman, kan? Karena lebih gampang mempertaruhkan sesuatu yang tidak kita miliki. Terus kalau misalnya kalian terus di awal jadi nol, kalian kerjakan dan ternyata hasilnya sama, oke 12. Muncul dong pertanyaan, kalau itu bedanya apa? Salah sampai 12. Benar kan? Jawabannya simpel. Bedanya adalah kalian tidak mengerjakan sesuai aturan. Kalian tidak merepresentasikan prosesnya itu sebenarnya. Simpel. Cuman mungkin ada dosen kelas kalian yang bilang apapun yang terjadi waktu dunia runtuh dan dunia mau kiamat, semua grammar itu adalah nol. Kalau ada dosen yang seperti itu, ikutin cara dosen kelas kalian. Ya. Kenapa kita harus ikutin cara dosen kelas kalian? Karena mereka koreksi jawaban kalian, bukan saya. Saya koreksi jawaban kelas saya. Saya koreksi jawaban yang sesuai doang, saya koreksi jawaban yang doang. Karena apa? Karena mereka di kelas saya. Terus kalau misalnya mereka udah fokus nih, ini semua jadi mau di kelas saya gimana salahnya? Ya, saya langsung salahin total, no mercy, ya. Udah dikasih tahu nih, udah berulang-ulang kali saya kasih tahu di kelas, di sini saya ulangi lagi, di kelas saya nyampein 2 kali. Terus kalau masih melakukan kesalahan, artinya apa?
Telinga kalian bermasalah. Wah, kalian terlalu tebal atau telinga terlalu bermasalah gitu ya. Jadi ingat, go to operation selalu mulai dari augmented grammar. Itu rules utamanya. Oke, bukan dimulai dengan membungkus semua grammar. Ya, ingat ya Apple ya, nggak boleh sembarangan membungkus sesuatu yang nggak boleh dibungkus. Ya, oke, jangan dibungkus ya Apple ya. Oke, apakah nomor 1 selesai? Belum. Masih ada nomor 2. Oke, Ini budget cukup. Bikin budget juga nanti bikin. kalau bikin baca Batas apa sih yang disebutkan di satu apa? Solusi yang kalian itu solusi yang iya, saya ya. Iya. assignment yang terakhir biar kalian hemat gitu sebelum cepat. Buat saya ini kan kebetulan itu soal saya Oh iya. Oke, Gua pergi gua. oke. Nanti kita akan bikin SLA table-nya. Ya, gimana cara bikin SLA table? Sebelum kita bikin SLA table, kita tentuin dulu full set-nya. Ya. Oke. Ini full set. Oke, kita langsung aja cepat ya. Saya akan langsung bikin full set-nya apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nomor setnya? Pakai pilih. Nah, sebenarnya pakai pilih sih tadi. Tahu gimana cara pakai pilih Edward? Gimana cara kita nentuin kalau saya sebenarnya sama prosesnya kayak di dokter pasien. Jadi kita bisa pakai cara algoritma atau pakai cara satu lagi. Jadi ada dua cara. Cara algoritma, ya kalian tinggal hafal. Algoritma satu itu adalah apabila dia starting grammar, kalau saya itu pasti ada dua. Algoritma yang kedua, jika bentuknya A menghasilkan apa B, apa B sama B, ya. Jika strukturnya seperti ini, ya, maka benar ini. Jika strukturnya seperti ini, maka kalau bentuknya memiliki bentuk seperti ini, maka bentuknya first dari kita adalah follow dari B. First dari kita adalah follow dari B. Itu algoritma yang kedua. Terus yang ketiga, kalau bentuknya A sama B, maka follow-nya A adalah follow-nya B. Tiga. Terus ada 3B, A menghasilkan alpha B beta, dan B beta itu adalah F, maka follow-nya A adalah follow-nya B. Ini cara algoritma. Itu yang follow-nya L, hubung sikunya dari mana? Yang follow-nya L, maksudnya L. Maksudnya itu meskipun cara cek kan Pertama
Oke, kenapa L itu ada volumenya ini yang menghasilkan dana. Ini kan sebenarnya jadi fasilitas seperti ini ya, S menghasilkan L. Ya. Berarti S itu udah pasti digantikan sama L. Sebenarnya S itu nggak penting sih ya, terus kenapa saya bikin? Ya, nggak apa-apa, sengaja. L itu adalah bukan huruf L itu huruf. R itu bisa apa aja? Dari sini kita bisa menyusul bukan huruf F, koma E, atau bukan huruf E, atau dari R ini bentuknya bisa seperti ini kan. Terus kalau ini kita turunkan lagi, jadi kita bagi dia seperti apa? Ini bisa, bisa. Kalau di video lain, pakai video. Baik itu cara apa? Ya. Jadi sebenarnya agak ini, tapi bayangannya itu adalah setiap dari variabel ini bisa diderivasi. Derivasi itu apa? Diturunkan. S bisa digantikan oleh L. Oke. L itu bisa digantikan oleh bukan huruf L untuk huruf siku. L ini bisa, makanya di L ini fokusannya ada huruf siku dari sini. Jelas. Cuma kalau yang R kenapa bisa huruf siku juga dari sini? Oke. Kan tanya ChatGPT pun, ChatGPT belum tentu benar. Bingung ya, kalau dia salah terus ada bilang, bukan harus ini ada L itu huruf ini gitu ya. Seperti yang tadi bilang, you were right. Jadi ChatGPT itu diciptakan untuk memuaskan hasrat manusia. Supaya kalian puas dengan jawaban. Bahasa utusannya apa? Oh, ini 11 nih. Kok ini 4? 11. Oke. Jelas ya? Jangan follow ya. Oke, sekarang kita lanjutkan salah variabelnya. Jumlah variasinya bergantung dengan jumlah set. Grup set dari bentuk operasinya ada berapa? 13, 0 sampai 12. 0 sampai 12. Terus kolomnya semua simbol terminal dan variabel yang ada di variabelnya. Ada aja dari nol ya. Ino bisa dikasih input apa aja? Oke. Khusus untuk input yang berupa variabel. Ya. Di sini kita akan langsung assign nomornya aja. Oke. Jadi misalnya di Ino dikasih input S, dia akan kemana? 1
Ada lagi? Dikasih input L, dia akan kemana? Ada lagi? Buka kurung ya? Kalau dikasih input buka kurung, dia akan kemana? Tiga. Karena buka kurung siku itu adalah terminal siku. Di sini kita akan melakukan perpindahan atau shifting. Ya. Makanya di sini kita pakai S. S berapa? Kita juga mention tadi ada beberapa dosen pakai Ino, mereka butuh semuanya di Ino. Jadi kalau mereka itu salah, Pasti beda. Pasti beda. Kalau kalian tanya mana yang benar, ya saya pasti akan bilang punya saya. Setiap orang kan punya kebenarannya masing-masing. Dari input operation, kita lihat di 0 dikasih input buka kurung, dia akan kemana? Dia di situ posisi dia akan ke 3, ya. Karena dia harus pindah dan dikasih terminal, maka kita akan melakukan proses yang namanya shifting. Oke, di sini kita pakai S, bukan di secara ini. Oke, selesai. Lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke I1, I2 dan seterusnya, kita lihat dulu di I0. I0 itu ada grammar yang sudah selesai. Ingat ya, selesai itu artinya apa? Titiknya di paling belakang. Di I0 ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi kita selalu ngecek itu. Untuk setiap stepnya kita selalu ngecek. Ada nggak grammar yang sudah selesai? Kalau tidak ada, ya kalau ada lanjut. Gimana kalau ada? Sekalian kita bahas di I1. I1 benar-benar sudah selesai ya, nggak bisa dikasih input ya. Karena ada selesai, artinya apa? Artinya apa? Karena I1 sudah selesai dan yang selesai itu adalah augmented grammar, artinya itu adalah kondisi accepted. Oke? Kondisi acceptednya itu di mana? Di sini. Di dolar. Di satu nggak ada apa-apa lagi ya. Berarti ini cuma kondisi accepted aja. Aku masih begitu dengan konsep masih Kita lihat di satu. Ada grammar yang sudah selesai belum? Ada. Grammar yang sudah selesai itu apa? Augmented grammar. Kalau augmented grammar yang sudah selesai, artinya apa? Itu adalah kondisi accepted. oh yang ada tes aksennya itu ya Ya, oke. Oke, apa ya? Ya tahu. Maksudnya kenapa dia bisa langsung accepted? Karena dia augmented grammar. Augmented grammar itu yang menandakan kalau grammar itu sudah selesai. Betul, jadi grammar. Oke, kawan ya. Oke, dan isu apa? Kawan ya, dari ayat sekolah dijelaskan dengan Oke, saya lanjut ya. I1 selesai, lalu I2. I2 ada apa? Ada bisa dikasih info nggak? Ada. I2 itu nggak ada shifting yang terjadi, ada proses perpindahan di situ. Tapi I2 itu ada apa? Ada grammar yang sudah selesai. Oke, grammar yang sudah selesai itu apa? S hasilkan L. Selesai. S menghasilkan L. Di bagian awal itu dia direpresentasikan oleh grammar sebagai grammar nomor berapa?
satu ya, benar ya, nomor satu ya. Karena dia sudah selesai, nggak ada perpindahan. Di sini ada proses satu lagi yang terjadi. Selain shifting, di batu apas itu ada proses reduce. Reduce ke driver 1. Berarti kita akan tulis R1 di skala levelnya. Cuma yang jadi pertanyaan, R1 itu kita tulis di kolom yang mana? Tenang, jangan khawatir, jangan panik. Untuk itulah kenapa kita cari fokusen. Kita lihat fokusen S itu adalah apa? Dolar. Berarti di dolar itu kita akan kasih plus saya pahami ya. Nah, jadi ya. Oke, kita lanjut ke ketiga. Ketiga bisa dikasih input ya. Bisa dikasih input apa aja? R ya, dikasih input R. Benar kan R itu? Ya. Dikasih input R dia akan kemana? Mana? Terus dikasih input apa lagi? Dikasih input dia akan kemana? 5. Ada lagi? empty. Iya, ini aku suruh Jika dikasih ini, dia akan kemana? Karena di lubuk itu banyak ada kesimpulan terminal, berarti dia ada proses escape-nya. Jadi, terus dikasih berapa lagi? ID dia akan kemana? S7. Dikasih pun dia akan kemana? Lagi? Oke, dikasih L dia akan kemana? 9 ya? Sama buka berawal ya? Kalau berawal dia akan kemana? Oke. Plus, buat saya dulu. Oke, lanjut ke 4. Di 4 bisa dikasih input. Kalau saya untuk siku dia akan kemana? 10. Berarti shift ke 10. Ada berapa yang sudah selesai nggak di 4? Ini nggak ada. 4 ada nggak? Nggak ada ya? Oke, selain siku bisa dikasih input apa lagi? Koma, dia akan kemana? Ya, lanjut ya. Ini 5 bisa dikasih input? Ya. Tapi dia ada driver yang sudah selesai. R menghasilkan E. R menghasilkan E itu ada di driver berapa? Nomor drivernya? 4 ya? Iya kan? 4 ya? R menghasilkan E. 4 berarti kita akan punya R4 di skala variabelnya yang akan kita taruh di follow dari R. Berarti lanjut kita juga nggak bisa dikasih input karena ini kira-kira sudah selesai dan kita menghasilkan ini ya. Yang menghasilkan itu adalah 5, berarti R5 ini kita akan taruh di sama ya. Lanjut di 7.
hasil dikasih input yang menghasilkan ID ya. Yang menghasilkan ID itu adalah driver ke-6. Jadi kita akan punya R6 yang kita taruh di apa ya? Fungsi pilihan. Nanti lagi di 8 yang menghasilkan itu 7 dan 7 kita taruh di di 9 itu R8 ya R8 kita taruh di oke sampai di 9 itu 12 ya yang bentuknya seperti ini ya gampang kan soal saya masuk dari 10 ya di 10 itu apa sih? LM habis L menghasilkan faktor R nggak bisa dikasih input ya nanti kita akan balik ke R reduce kedua ya R2 follow-nya L itu adalah dan oke lanjut ke 11 bisa dikasih input bisa ya oke itu dia akan kemana dia akan ke 12 terus kita bisa dikasih input apa lagi ID setuju ya nama S8 L itu ke S9 terus ini buka form itu buka form situ ya masuk ke 12 ya 12 nggak kita dikasih input lagi tinggal reduce ya berarti R berapa ya R3 oke ini untuk soal kedua kita mau tanyakan dulu ada yang ada salah itu ya oke kita lanjut ke masing open ya MC ya sama seperti beberapa masing selalu kita bikin untuk kamu dengan kolom stack input dan action oke
paling baik sih. Kita selalu mulai dari nol, dari starting, diikuti oleh bola. Kenapa dimulai dari nol gitu? Ya, karena kita orang Indonesia, pertamina dimulai dari nol. Oh, kita mulai dari minus. Sama bisa investasi. Oke. Setelah kita punya saingan seperti ini, nol dan dolar, sekalian. Di dalam saingan itu kondisinya adalah nol dikasih input buka dua risiko. Apa yang akan terjadi? Ya, shift ketiga. Actionnya seperti ini, terus kita ngapain? Ini kita pindah ke slide, ini juga kita pindah ke slide. Oke, kita siap. Itu kita pindahin, angkanya kita pindahin. Oke, lanjut. Tidak dikasih input ID, kan? Sama ya, kasih berarti dia akan berpindah. Tujuh dikasih koma, nggak ada ya. Kalau nggak ada artinya apa? Artinya ada yang salah dengan. Kalau nggak ada dan kalian yakin memang yang kalian kerjakan sudah benar, nggak ada yang salah. Artinya apa? Memang ini sudah cek. Nah, itu kalau yang itu masih ada koma nggak sih? Apa? Kalau masih ada koma nggak? Oh iya benar. Ini apa sih Pak? Cek. Ini ketek sekali terakhir dan pada malam. Oh, malam. Oke, di atasnya ada ketinggalan satu ya. Karena itu following itu harusnya ada koma. Benar ya? Benar Mbak? Ya, harusnya ada koma. Artinya apa? Apa yang terjadi dengan pergerakan ini? Apakah kita harus mencoba untuk konteks apa kedua-nya? Kita tidak lihat aja. Gaya market itu munculnya di grup segmen market. Pertama yang akan menghasilkan R koma itu ada di mana? Yang di 12 ya, di 12 berarti di 12 selain dari risiko ada ini. Terus ada di 7 ya, harusnya di 7 ada sih. Ya sih, kita ya. Ya, 5 ya, 5 ya, 5 menghasilkan ini. Berarti apa ya? Jadi koma juga. Terus apa lagi ada? Satu lagi. Depan ya. Kita menghasilkan ini. Ini ada lagi. Tetap salah. Itu ngomongnya gitu terus. Oh iya kan follow-nya ya. Oke.
Ya, makanya di atas ada sih. Berapa? Ini kan masih ada satu. Iya, ini kan Saya cuma bisa sampai jam 9 kan? wah, agak baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi udah ketemu 7 dikasih input koma, dia akan ke rekaman itu apa? Kita merasakan ini. Ya kan? Kita merasakan ini. Oke. Jadi di sini kalau kita ketemu reviews, artinya ID ini kita akan ubah ya, kita akan reviews. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Terus di sini kan nggak ada, benar ya? Di sini nggak ada angka. Gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan mengeluarkan angkanya lagi? Salah pindah? Bisa sih. Kita lihat dari sebelahnya. Jadi kita lihat 3 dikasih dulu ya, itu akan kemana? 3 dikasih input dia akan kemana? 4. Seperti itu ya. 3 dikasih input dia akan ke 5. Itu akan kita taruh di sini. Plus, di sini. Bukan. Kalau bisa muncul 5, balik lagi. Tadi kan awalnya 5 nggak ada di sini. Sisa kan E sama 3. Terus kita situ $0. Kita lihat 2 yang ada di sini. 3, kita ambil angkanya 3, dikasih input E, dia akan kemana? 3 dikasih input E, dia akan ke 5. Nah, kita ambil sini. Plus 5 dikasih koma, apa ini? Dalam paket apa? Evaluasi lagi. Dan masuk lagi. Ini kita review lagi ya, di R. Kemudian kita close itu. Sama ya prosesnya ya. 3 dikasih R dia akan kemana? 4 dikasih koma dia akan kemana? X11 ya. 11 koma 4 ya. Dan 40. Jadi supaya itu bisa dilanjutkan. Supaya dilanjutkan lagi, kita lanjut. Ini dikasih update. Sudah dikasih no. S8. Dan ya. 8. 11. 4. R. Dan 8 dikasih koma, yang 7 itu apa? Kasih lakunya, kita reduce menjadi 11. 11 E yang ke 12 koma ya kan ya. Nanti itu apa? Ya koma E ya. Ini koma R
Jadi E, koma, dan M kita akan reduce menjadi reduce ya, jadi R. Kalau ini prosesnya kita R, 4 dikasih koma, dia akan kasih 11 lagi. Nanti 11,4 ya. Kemudian $40 ini $40. Sebelas lagi di inputnya sisa $20. Jadi kita lihat 7 dikasih terus solusi ini adalah R itu adalah yang menghasilkan ID kita derivasi jadi E 11,4 dan $21. Kelas E, 11 dikasih seperti 12 dikasih untuk siku dan sama yang ada kembali ini koma L di reduce ke R dan $3 kan? 4 dikasih untuk prosiko 10 berarti untuk kurung R ya, kalau kurung di reduce jadi L seperti ini. L itu tidak ada dua ketemu dolar. L1 itu adalah S hasilkan L. Reduce lagi S 0 dolar. 0 ketemu S 1 $1. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Selain bottom up apa sih? Apalagi yang susah? Apa? Selain enter, yang lain? Apalagi yang susah? Ada ya? Juga nanti pembahasannya pasti dari Discord.
Generator mesin code itu gimana? Gitu. Nggak maksudnya gimana itu gimana? Cara kerjanya, oke boleh. Nah, kita ini kan tulis dulu, mungkin mau di scroll. Nomor 4. Itu ada bedanya nomor 4. Oh, sih. Kelihatan ya soalnya ya. Tapi kita akan pakai soal ini. Karena nggak keluar dulu ya. Tapi kalau di kelas ini dibahas ini. Nanti kita mesin code ini. Maksudnya ini masuk ujian, tapi bentuknya harusnya nanti. Betul, kan jelas itu dosennya betul. Itu aja tadi Dibahas sama dosen. Oke, fokus hanya dengan bayi aja. Bayi kan ada berapa? Nanti yang maksud itu juga semangat saya lupa. Emang DRT dibahas gak sih? Ayo. Nanti. Oke, jadi kalau untuk generation mesin code harusnya ya untuk soal itu adalah saya akan kasih snippet code, fase berbentuk generation mesin code. That's it. Ya. Generation mesin code itu bentuknya gimana? Ini strukturnya operation, variable, store atau action. Aku punya grupnya. Yang direpresentasikan oleh M. Oke? Nah, ini disclaimer dulu. Saya yakin dosen kalian juga ada ngajarin cara yang berbeda juga, itu udah pasti. Kalau di kelas saya semuanya itu saya pakai move. Beberapa dosen ada yang ngasihnya pakai store dan load. Bentar ya, pakai ST dan LD. Oh ya, saya tahu. Apa bedanya? Move lebih cepat. STLD kalian mesti mikir lagi. Sebenarnya sama aja. Bentuknya akan sama aja, cuma bedanya kalau saya akan pakai move, ya satu lagi pakai ST sama LD. Di sini saya akan pakai move dulu, nanti setelah itu baru saya akan translate ke ST dan LD-nya kalau diperlukan. Boleh kita coba ya, sini ya. Di sini saya akan pakai move, operatornya, move nilai 10 ke X. Kalau di kelas lain pasti ada yang ngajarinnya ini ST. ST nilai 10 ke X. Kalau di sini saya mau pakai move. Ya. Oke. Belajar kenapa dia move? Ya simple, karena di sini cuma operation assignment. Nilai di store ke variable. Ini juga sama.
dari 0 ke pertama. Mau tanya dulu sampai sini. Yes. Apa? Itu kalau misalnya nomor satu sama itu maksudnya gimana? Kalau apa? Satu sama itu dapatnya dari mana? Berapa? Pak dosennya nggak aja di kelas. Betul dosennya. Bebas, saya materi saya sendiri. Ini kenapa dia mau? Ya, simple dari ini. Kan dia cuma store value. Jadi kita mau value-nya dari 10 ke X. Itu. Nomor dulu juga sama. Betul kan? Oke. Ya. Oke, kita masuknya 3 itu operation code ya. Cuma karena di sini ada operation code, jadi kita harus secara manual. Masih kan jangan lupa cover ya. Di sini kita dapat dulu nilai nomornya ke ini. Oke. Kemudian ini kita akan pindahkan value-nya ke register. Setelah itu, kita akan masuk ke sini, kita akan ngecek apakah nilai itu lebih kecil dari X atau enggak. Jadi kita pakai satu lesson ya. Now, setting X. Kita dengan X. X. Ini sama seperti R0 sama dengan itu dari hasilnya yang berupa true atau false. Oke? Sampai di sini dulu jelas ya? R0 itu yang akan selalu dipakai di code generator. Itu adalah register. Dan kita akan selalu pakai R0. Jadi anggap aja register R0 itu sebagai tempat penyimpanannya, karena operasinya akan dilakukan di situ, value-nya juga akan diolah di situ. Oke? Itu sebenarnya kalau misalnya ada nomor 4 itu memang itu harus dipindahkan. Karena semua proses operasinya itu akan dilakukan di register. Di situ kalau yang nomor 5 nggak bisa ada sampai i, X aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya setiap kali mau membandingin dasar atau figure-nya atau bangun itu harus dipindahin ke stock value, jadi itu baru bisa Terus. Oke. Jalan dulu ya. Presiden. Setelah itu, Apple itu kan dia akan berisi nilai apakah dia true atau false. Pokoknya ada pasti salah satu dari itu gitu ya. Nah, sekarang logikanya for itu bekerja seperti apa? Kalau ternyata memang i lebih kecil daripada X, apa yang akan dilakukan? Duduk dia kombinasi? Tidak dong. Kalau i-nya memang lebih kecil dari X, yang dilakukan adalah dari logika for-nya aja dulu, semuanya akan jam pada waktunya. Tapi kalau di sini i lebih kecil daripada X, i lebih kecil daripada X, apa yang dilakukan? Lanjut kan, dia akan masuk ke sini. Tuh lihat, dia akan eksekusi statementnya sampai habis, baru dia akan implement, baru dia akan ulang lagi pengecekannya. Nah, tapi apa yang akan terjadi kalau misalnya ternyata i lebih besar daripada X atau sama dengan X?
dari sini logiknya itu adalah kalau dia lebih kecil, kalau nilainya masuk, dia akan hancur. Tapi kalau misalnya nilainya adalah false, dia akan jatuh. Oke? Karena kalau dia false baru dia akan jam, makanya di sini operation itu adalah jam if false. Siapa yang dicek? L0. Jamnya kemana? Belum tahu. Jadi kita kosong dulu. Oke, jelas ya? Jam if false, jadi dia akan lupa. Bagaimana kalau L0-nya adalah true? Jadi dia nggak jam. Lanjut. Lanjut kemana? If ya. Kondisi kita akan cek. Nanti di sini kita akan tunggu ya nilai total. Kayak 0. Terus kita akan lakukan operation dulu. Dan selanjutnya, setelah itu kita akan cek apakah dia sama dengan 1 atau tidak. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita cek lagi nilainya. Kalau kondisinya adalah true, dia akan lanjut. Kalau dia false, dia akan jatuh. Yang kemana? Keluar dari if. Ya, keluar dari if. Dan keluar dari for. Ini juga sama ya, kita akan tahu ya jalan ke mana. Yang pasti akan keluar dari kalau true, ya lanjut. Dan ini adalah di sini ada total plus sama dengan total kali 2. Apa yang dilakukan kali 2? Total kali 2 dulu ya. Jadi, tapi sebelum itu kita akan total kali 2. Setelah itu kita akan kalikan ya. Kalau dengan 2, setelah itu ini kan sama dengan jadi kita lakukan ini, setelah kita lakukan ini apa yang akan kita lakukan? Apa itu? Jadi kita bisa disini langsung ya. Apa yang kita akan? Terus setelah itu kita mau mulai oke, jelas ya kembali ini ya. Oke, setelah ini selesai, kita akan kemana? Jam lagi kan? Hati-hati, jangan sampai terjebak ya. Bahkan apa? Bahkan ini. Jangan lupakan bus-busnya, gerobaknya. Oke. Jadi setelah ini kita selesai, kita akan masuk ke increment. Setelah statementnya dieksekusi, kan format seperti itu ya. Dia akan ngecek, dia jalanin, terus setelah dia selesai jalanin di dalam, dia akan increment. Kita bisa dulu di L0. Setelah itu kita akan tambahkan dengan 1 L0-nya. Baru kita pindahkan L0 ke ini. Selesai? Oh. Karena belum selesai, tapi di sini udah habis. Terus kita harus apa? Dulu dia pasang. Jamnya kemana? Yang ke 1,
ini sudah di X atau enggak. Dari sini dia akan Oke, setelah itu selesai. Sekarang kita tinggal isi yang ini, kosong-kosong. Ya. Nah, untuk keluar dari form, berarti kalau keluar dari form itu harus berapa itu? 14 ya. Keluar dari ini, dia akan jalan kemana? 15 ya, ya 19. Karena kalau if-nya ini udah if-nya kondisinya nggak sesuai, dia kan masih di dalam formnya. Dia cuma nggak eksekusi ini, tapi dia akan dapat berapa? Makanya dia jamnya itu 15. Oke, selesai. Nomor 3 udah dibahas belum sih? Nomor 3 atau nomor 3A? Apa ya? Ya. Yang total yang 9 apa? Equal sama dengan Ngajar. Oke, jelas ya, untuk generator ya. Ini soal dari selain ya Pak. Kalau misalnya dari if tolak ini kan if tolak kan modulus 3 sama dengan 1. Ya. Dong selesai kan. Kalau misalnya ada kondisi tambahan misalnya kita Mau siapa sih itu? Ya, jadi ini gimana? saya itu nggak tahu. Saya soalnya nggak jadi kayak gitu kan. Cuma dosen temannya saya kan. Itu dosen dari pelajaran Maulid. Itu apa itu soalnya? Sebenarnya itu ada beberapa cara sih. Karena pengecekan dua kondisi ya. Intinya kan yang akan selain intinya kondisi itu hasil akhirnya itu udah pasti true atau false. Tapi karena kita ada pengecekan dua kondisi, berarti kan kita harus tahu dulu kondisi yang pertama itu nilai true atau false, baru kita bandingkan lagi dengan kondisi yang kedua true atau false ya gitu. Jadi bisa kita pakai register tambahan walaupun tidak direkomendasikan, atau bisa juga ya udah logiknya kita yang kita jalankan seperti itu. Itu sih paling. Oke, jelas ya. Oke, sebenarnya saya masih ada soal yang lain-lain gitu ya. Kita unfreeze dulu. Hubungannya kalau misalnya kapan kita pakai IGD sama IGD Lihat dari soal cara bedanya gimana?
Ini kan satu create generated machine code. Satu lagi ICG I-nya apa? Intermediate. Sumpah dosenmu harus dipecat sih. Kayaknya nggak pernah ngajar di kelas ya gitu ya. ICG itu intermediate code generator. Ya, kalau CG intermediate. Kalau misalnya ya CG biasa, code generator aja. Ya. Itu mirip atau beda sih? Ya pasti Edward, kau suka banget bertanya hal yang sebenarnya kau tuh udah tahu jawabannya gitu loh. Ya jelas itu beda Edward. Beda intermediate code generator dengan code generator sama atau beda? Ya beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Nah harusnya tanya aja bedanya apa? Ya kan, itu kan. Jadi udah tahu kan kenapa aku suka kesel di kelas kan, Edward kan? Tahu kan? Karena itu pertanyaannya kayak gitu. Kalau di kelas gitu itu satu teknikas itu gimana? Nggak tahu ya, kan aku nggak pernah ketemu beliau di kelas saya. Oh iya, nggak ngajar. Aja. Kalau bedanya gimana? Nah, bedanya strukturnya. Kalau code generator itu kan operator, variable, store atau actionnya. Oke, Variabel atau action itu di space yang sama atau terpisah? ada komanya. Var sama store actionnya itu var, koma, store action. Jadi masih satu Ada dua. format. Yes, satu format. Terpisah. Satu format seperti itu. Itu contohnya. Itu code generator. Kalau intermediate code generator itu operator atau operationnya var 1, var 2, store atau action. Berarti ada 4 ya. Tapi kalau misalnya pakai kalau misalnya kita yang pakai code generator sama interpreter itu juga sama di soalnya ya. Intermediate. Intermediate sama code generator dikasih tahu soalnya. Yes. Oke. Makasih. Nah, sama nih kayak soal ini kan dikasih tahu nih, create the generated machine code. Kalau create the generated machine code ya itu code generator. Gitu. Ya, hebat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah. Yang penting bisa kebaca. Malah coba aja. Kalau nggak kebaca baru ya, tolong. Sekarang kalau misalnya kayak jaring Spider-Man gitu, Pinter banget kan mas. gara-gara Looping balik semua. Iya. Ya, Kayak misalnya looping balik semua. ya Sar, makanya bikin soal jangan pertentangan Sar. udah dibilang, final exam itu gampang, ujian reguler gampang, ujian global gampang. Oh nih, gue buka soalnya nih. Ya lagi. Soal kemarin yang V2 gitu, saya bikin jaring Spider-Man beneran di lagi gitu. Nggak sepanjang itu kok. Final exam nggak akan sepanjang itu. Cukup. Ini bahasanya 1 jam lebih. Ini karena aku ngejelasin ngerjain sambil ngejelasin. Belum lagi kalian tiba-tiba nanya lagi. Ya kan lama. Saya salah lagi, makanya kalau nanya spesifik gitu. Nah, tadi kurang spesifik apa gunanya? Ini kalau kalian login ngerjainnya pasti selesai. Login tuh fokus ngerjainnya selesai. Panjang nggak? Hah? Panjang. Enggak. Soal yang aku kasih ke kuis kalian, ini harusnya bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam pas. Ini kalau soal kuis. Soal final exam jauh lebih mudah daripada ini. Itu 30 menit selesai lah. Gue tungguin dulu di luar kelas ya. Kalau saya ngerjain ya, saya sih ngerjain kan. Ada bintang ya. Jadi kira-kira final exam gimana? Ya kayak gini, Edward. Kayak gini. Sesuai maksudnya juga.
Oke, saya nggak tahu soal reguler gimana. Sebenarnya tahu sih, cuma saya nggak ingat gitu. Kalau untuk bagian soal yang annotated parse-tree, khusus untuk yang kelas global, ya, kalian harus dan wajib gambarin dependensi grafnya. Dependensi graf. Apa itu dependensi graf? Nanya lagi deh, apa itu dependensi graf? Saya lupa. Yang di samping itu bukan. Tuh, dosen kalian ngajar nggak sih di kelas? Pertanyaan logis. Bentar. Satu lagi deh, nomor 2 deh ya. Nomor 3 itu terlalu gampang dong. Jadi kayak saya akan saya ini udah kita jawab ya. Udah saya fokus sih. Sekali saya salah. Ayo kita exploration dan generasi. Oke. Sekarang kita ada mungkin annotated parse-tree dulu ya. Selalu mulai dari startnya. S menghasilkan E ya. Itu adalah S dot benar? Kita lupa switch tadi. S dot sama I dot sekarang annotated parse-tree itu dibentuk berdasarkan statement yang ada. Oke. Sekarang statementnya diawali oleh 10. Gimana caranya 10 itu bisa kita bisa menghasilkan 10? Goalsnya kan ada lagi sebenarnya, interval ya. Interval menghasilkan value, menunjukkan value 10. Tapi kan kalau kita langsung menghasilkan ini, yang lain jadi nggak muncul. Tapi pilihan satu-satunya adalah E1 ya. E2 sama O itu apa? O itu oke. Setelah itu kalau misalnya kita masuk 10 dan 2 sama ya, nggak bisa kita nggak bisa lanjut ke 41 sama minus dan plus. Jadi di sini ya kita lagi baru di sini kita turunin jadi I sampingnya nanti akan sambungkan 10 ya. Dua I sambungkan 2 operatornya adalah kita masih ada 4 sama 1. 4 sama 1-nya ada muncul di mana? Berarti ini akan menjadi 4 menjadi 1. Operatornya adalah plus. Kita naik ke atas lagi, ini masih ada operator, berarti operatornya adalah plus. Selesai? Oke, kita isi dulu. Ada warna-warni nggak ya? Oke. Nah, sekarang kita akan kita kan goals kita dalam misi nilai ini ada berapa? X dot for nilainya diambil dari interval ini. Interval ini belum ada nilainya. Jadi kita tahu lagi interval ini ambil nilainya dari mana? Bergantung dari operatornya. Sekarang kita cek operatornya. Operatornya di sini adalah apa? Kita nggak tahu sebenarnya di sini. Jadi kita cek. Oh, menghasilkan plus berarti operatornya itu adalah 0. Jadi kita akan cek. If operatornya sama dengan 0, maka
Y sama dengan E1.4 ditambah E2.4. Belum ada nilainya. Jadi kita cari dulu nilainya. Oke. Ya, kita mulai dari E1.4 ya. Ini juga sama. Operator kita cek ya operatornya dulu. Ini ada 3. Naik ke atas, kalau misalnya ada 3 berarti akan melakukan pembagian E1.4 dan E2.4 di sini itu belum tambah bedanya apa. Jadi supaya dia ketahuan, maka kita akan naikkan ke sini. Kita akan naikkan ke sini. Jadi 10. Setelah itu kita akan naik sini ya. Nanti kalau dia 3, artinya 10 dibagi 2. Hasilnya adalah oke, sama ya, seperti di sini ya. Ini kita akan naikkan dulu dari 1. Terus ini akan naik. Kita sama 4, 1, naik. 1 berarti 4 kurang. Hasilnya adalah sudah. Lalu di sini lagi. Kalau itu adalah plus ya. Terus setelah itu dia akan selesai. Itu dependensi grafnya. Khusus untuk mahasiswa global class wajib ya. Kalau nggak bisa dibaca ya udah ya. Stres itu kan pendidikan. Ya. Terus dia naik itu Dia naik itu mempengaruhi proses operation E.vol-nya. Karena lihat dari semantic rules-nya. Kalau .op-nya 3, yang dilakukan apa? Pembagian. Jadi dia naik untuk mempengaruhi operation apa yang akan dilakukan. Oke, jelas ya? Oke, kamu mau tutup. Oke, untuk yang lain saya rasa nggak terlalu sulit ya, harusnya. Jadi saya akan skip jelaskannya. Jadi agak aneh kalau kalian nggak bisa ngerjainnya gitu ya. Kecuali kalau dosen kalian nggak ngajar ya udah. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya kalian mau pakai untuk sebagai latihan, silahkan dipakai aja, nggak masalah. Misalnya kalian mau latihan nih pakai soal nomor 3, silahkan. Ya, silahkan. Ngapain gue foto Edward? Kan kau di kelas. Soalnya tuh ada di Binus Mayamu. Tadi
Tiba-tiba pas gue baca depan, oh iya gue ada ya. Gimana sih? Paling benar. Itu oke, kita mau dulu. Berlima bisa lah. Itu pernah pengen Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Soalnya berapa soal? 5 soal. Tapi kalau yang soal TAC itu nggak sampai itu extra itu kasih extra. Oke, jadi itu pernah itu sama TAC. Masa sih? Gitu. Oke, nggak ada lagi ya. Dari tim responsi mungkin mau penutupan. Oke, ya, intinya sebenarnya ya harusnya sih dari responsi ini minimal banget ya. 3 soal harusnya kalian udah nggak salah sih. 3 soal yang saya jelaskan ya, teman-teman parsing. Tapi nggak tahu ya, follow set kan kalian bisa aja error ya. Kalau setnya, Udahlah pasrah aja lah kalian. ada video soalnya. Yang soal nomor 3 saya bahas sih. Ya udah. Ya apa, di kelas ini nggak dibahas karena waktu saya udah nggak cukup. Oke, harusnya cukup sih ya dari saya ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih. Good luck buat final exam-nya. Semoga beruntung ya. Males. Oke, dari Himpi ada yang mau menyampaikan kata-kata hari ini? Ini saya thank you ke teman-teman yang udah dateng gitu loh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih buat Pak Denny yang sudah menemani kita selama ini. Ya, untuk posisinya ada di sini ya. Selamat siang. Siang. Thank you. Asli loh, 100 orang di Zoom tuh